Oke. Nah, oh iya Ini Mbak, udah recording. udah. Oh iya Mbak, ini kan tadi belum kenalan ya. Mbak, perkenalan diri dong. Ini kenalannya apa aja nih nama? Iya lah, Biasa nama, biasanya. terus sekarang umur berapa, udah punya pacar belum? Kan biasanya kan ada, ih siapa tuh? Oh my god. Yaudah. Hai, nama aku Citra. Nama lengkapnya Rizky Citra Pratiwi. Biasa dipanggil Citra. Umur aku 24 tahun. Sekarang lagi nggak single. Udah punya. Terus Ya, sekarang sekarang S2-nya di UI, ngambil fokus ketenagakerjaan, dan kebetulan sekarang lagi sibuk kerja, bantu kerjaan keluarga, dan masih menetap di Balikpapan karena kuliahnya masih online. Yuk gantian uh, yuk. halo, nama aku Karina Triambarsari. Aku dari S2 Magister Kenotariatan Universitas Erlangga. Umur aku 23 tahun. Dan aku adik tingkat Mbak Citra dari S1 Universitas Negeri Surabaya. Yeay. Alumni UNESA nih. Halo alumni Unesa, halo, UNESA. halo. Nah, Mbak, kita lanjut ya buat Boleh, boleh. chat-chat kita. Bang. Mbak, ini langsung aja ya. Di Hah? langsung aja. Privilege kampus buat S2 prefer mana sih? Lalu, bagaimana realitas sekolah hukum di Indonesia? Universitas Indonesia menduduki peringkat 150-200 dan disusul Universitas Airlangga dengan Universitas Gadjah Mada di peringkat 250-300 berdasarkan QS World University ranking dengan peringkat pertama sekolah hukum terbaik di Indonesia yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga sebagai peringkat kedua. Terkait kenapa mengambil hukum UI, terus proses masuknya itu kayak gimana. Kemarin kan sempat aku juga tes di UI sih, tapi nggak diterusin gara-gara suruh ngambil yang deket-deket. Oke. Kenapa ngambil di UI? Sekarang siapa sih yang nggak mau masuk di UI kan ya? Iya benar-benar. Universitas di Indonesia yang ternama banget tuh. Terus dan alhamdulillah masuk ya. Iya. Kasih usaha dan doa-doa orang terdekat. Terus prosesnya sih ya daftar. Terus dalam sebelum tes tuh ya belajar kayak banyak yang dipelajarin, pokoknya Iya, kayak bener. nyari-nyari latihan ini ya, latihan ngerjain tugas TPA gitu ya. Iya, iya. TPA terus dikuatin tuh matematikanya gimana kan kemarin ikut tes UI gimana kan ya. Iya. Susah banget sih Mbak kalau yang bagian Banget. matematikanya. Cuman karena ya mungkin udah belajar terus dibantu doa orang-orang terdekat, alhamdulillah masuk. Iya. Oh, iya Ya Mbak. udah rezekinya di sana. Kemarin itu Mbak Citra sempet kayak aku nggak, kan kemarin itu tesnya ada yang terkait tentang pendalaman hukum. Kalau aku kan ada hukum perjanjian, hukum perusahaan, Oh iya hukum iya. waris kayak gitu. Di Mbak Citra ada nggak kayak gitu, kayak Oh ada spesialisasi banyak hukum? sih spesialisasinya ya, ada Tesnya. kenotariatan, ada hukum ekonomi, terus tata negara, banyak lah. Cuman saya ngambilnya ke ketenaga kerjaan, lebih fokus ke ketenaga kerjaan. Oh iya, iya. Oh iya, Mbak Citra, gini-gini. Kan tesnya itu selain TPA sama bahasa Inggris, ada lagi nggak? Kan kemarin aku tes di UI, di kenotariatan kan sempat 3 kali tes. Itu yang dari universitas, itu SIMA UI. Lalu yang kedua dari fakultas, itu yang spesialisasi hukum kayak 3 mata kuliah yang wajib dikuasai gitu loh. Ada nggak Mbak? Atau cuma TPA sama bahasa Inggris aja gitu?
Oh, kemarin sih kalau saya cuma TPA sama bahasa Inggris saja. Wah, enak Mbak. Aku dua Iya. sampai waktu itu. Oh, kemarin Kak. Iya, jadi Kemarin tesnya pemberian. banyak ya. Iya, aku banyak. Terus sempat baru belajar itu seminggu sebelum ujian untuk yang Wah, spesialisasi. wah, mantep tuh. Terus sebenarnya keterima kan ya? Sayang Iya, banget nggak diambil ya. Ya ampun. ya gimana kan? Mana restu orang tua juga Bener. penting. Bener. Oh iya, Mbak, eh, apa alasan Mbak itu kok ngambilnya UI? Kan ada UNER, ada UGM, ada Undip, Unpad. Sedangkan kan di Indonesia itu sendiri kan udah ada nih Mbak list School of Law terbaik di Indonesia. Itu kan yang pertama UI, kedua UNER, ketiga UGM, lalu yang keempat itu Undip atau nggak? Kalau nggak salah gitu. Kenapa ngambil UI Mbak? Atau dulu Ya, itu emang karena langsung UI gitu aja? kemarin kebetulan cuma sebenarnya sih mau di UNER kemarin Iya. karena orang tua maunya adik saya kan kebetulan punya adik baru masuk S1 tuh Iya, punya iya. tes di UI. Nah, kemarin kan ceritanya pengennya bareng biar di sana rumah yang di sana tuh ditinggalin bareng gitu. Ternyata adik keterimanya yang di Unpad, Undip Iya, yang iya. di Undip. Semarang ya Mbak? Terus akhirnya saya yang keterima di UI. Ya udah ngikutin kemauan orang tua dan kebetulan juga hukum di UI kan terbaik di Indonesia Iya, ya. bener-bener. Siapa sih yang nggak mau masuk di UI dan alhamdulillah keterima kan ya. Iya, bener-bener. Tapi emang Mbak, kemarin tuh sempat kayak, udah kayak speechless, aduh, ya wis lah, nggak apa-apa, kayak Tapi gitu. Kayak, sayang banget keren loh kamu sumpah keterima di UI di UNER waduh ya itu kayak terbaik cuma lah. kayak Mbak Citra sih, latihan soal sama minta doa orang tua, kayak gitu. Doa Iya, penting banget tuh. bener-bener Mbak, bener banget. Apalagi kan sempet kayak, aduh, dulu aku di universitas kayak bukan universitas besar kan Mbak, hukumnya juga baru Iya, juga gitu. sama ya saya juga nggak kepikiran bakal keterima. Udah kayak Bener. pesimis banget tapi yaudah ya coba aja yakin Bismillah. Sebelum Bener. tes tuh udah nyoba belajar sampai beli ada beberapa buku gitu buku latihan dibeli dikerjain tuh udah pas coba ngerjain kan pasrah yaudahlah pasrah berserah aja Bener. berdoa minta doa orang tua yang penting yakin insya Allah pasti terkabul niatnya. Bener Mbak, bener banget. Oh iya Mbak, kalau di UI itu kan Mbak itu dapat UKT berapa sih? Kan kabar-kabar sih ya, UI itu kan sempat mahal juga, UNER, UGM. Sama nggak sih Mbak kayak jurusan aku di kenotariatan? Kalau UKT-nya sih ya per semester. Kalau untuk ketenaga kerjaan itu 13. Oh, 13 untuk juta. ketenaga kerjaan. Iya, 13 Iya, juta. ya. Tapi untuk biaya awal masuk itu ada biaya sebesar 16 juta. Jadi untuk awal masuk bisa bayar yang 16 juta untuk awal masuk, ibaratnya uang gedung lah ya. Iya, benar. Terus sama UKT-nya 13 juta. Emang kalau di UNER berapa ya? Kamu Kalau di UNER itu kan aku kenotariatan ya Mbak, itu 12 juta. Lalu uang gedungnya itu kalau nggak salah itu 15 sama 1 juta itu sebagai daftar ulang. Jadi totalnya 33 juta. Kalau di UI kemarin itu pendaftarannya itu 1 juta juga. Terus iya ada pendaftaran ada pendaftaran 1 juta. 1 juta, iya. Aku kalau di UNER itu 500.000, kalau pendaftaran di UI 1 juta. Terus kalau di kenotariatan UI itu aku UKT-nya kemarin karena nggak diterusin daftar ulang, jadi 15 juta ditambah uang gedungnya sama kayak Mbak Citra tadi, 16 ya Mbak? 16 ya? Iya. Yeah. Jadi kayak totalnya itu bukan 16 ya ini notariatan di UI 16 kayaknya 15 Mbak kemarin. Oh 15 ya 15 juta itu per semester. Mbak,
mau tanya nih, kenapa Mbak itu Boleh. ngambilnya magisternya itu ketenaga kerjaan? Nggak Oke. perdata, pidana atau gimana gitu, prospeknya itu gimana kok ngambil ketenaga kerjaan? Oke. Awalnya nih gini, pas S1 kan ngambilnya hukum ekonomi ya saya. Iya. Terus lanjutlah nih bahas skripsi tentang ketenagakerjaan. Nah, semakin saya dalemin nih skripsi saya, semakin tertarik tuh ketenagakerjaan sama soal ketenagakerjaan kan. Kebetulan setelah lulus juga saya kerja di perusahaan keluarga Iya. dan menghandle masalah ketenagakerjaan. Oh Ya iya. udah mau biar lebih dalam lagi ilmunya ngambil yang ketenagakerjaan. Itu lebih spesifik ke human resource nggak sih Mbak atau gimana? Ya, human resource mungkin lebih ke pengaturan ketenagakerjaannya, pengupahannya, Oh iya, perjanjiannya, benar-benar. jaminannya kan setiap pekerja tuh ada setiap melakukan hubungan kerja kan ada perjanjian kerja kan ya. Iya. Nah itu semua perlu diatur. Terus yang lebih pentingnya perlindungan atas tenaga kerjanya. Oh iya ya, Mbak. Sekarang kan banyak banget tuh ya pekerja yang diperlakukan sewenang-wenang gitu sama perusahaannya. Jadi Bener kayak Mbak. perusahaan ini mikir, ah kamu butuh kok sama aku, jadi ya udahlah mau nggak mau kan harus ngikutin peraturan dari perusahaan kan. Jadi perlu dilihat lagi tuh perusahaannya peraturannya sesuai nggak, bisa melindungi atau mengcover hak-haknya pekerja apa enggak gitu. Iya bener-bener. Mbak, Mbak ngerasa nggak Mbak kalau S1 sama S2 itu kayak perbedaan UKT-nya itu jauh banget. Ngerasa sih Mbak? Ngerasa banget jauh banget, berasa kayak untung aja maksudnya kayak lumayan lah sekarang ada pendapatan ya, Iya. setidaknya bisa membantu. Terus kayak kemarin kan aduh jauh banget lah bedanya UKT dari yang nggak sampai puluhan juta terus sekarang belasan juta, jauh banget Bener. kan Bener-bener. ininya selisihnya. Jadi kayak aduh kalau nggak bantu orang tua tuh rasanya berat, beban Iya kayak banget. mikir banget ya ampun ini gimana buku udah Jadi gimana mahal. iya, bener. Jadi sebisa mungkin lah menghasilkan juga biar Iya. bisa bantu sedikit-sedikit lah, meskipun nggak bisa mengcover semua satu semester, cuman bisa lah bantu-bantu sedikit. Iya benar-benar. Oh iya Mbak, privilege apa sih Mbak yang Mbak dapatkan dari UI? Kan ini kan kita masuk 2 best school of law ya di Indonesia. Nah, privilege apa sih? Kita uraikan masing-masing tuh loh Mbak. Jadi kan biar kayak tahu gitu loh, ada pandangan ada yang pengen masuk UI atau pengen masuk UNER kayak gitu loh. Nah gitu. Kalau privilege sih yang pertama ya kan ngerti sendiri ini hukumnya UI udah terbaik di Indonesia nih, nomor 1 terbaik di Indonesia. Terus untuk kuliahnya juga nggak yang boring banget, maksudnya ya asik lah, dosen-dosennya juga ya tergantung kita gimana menanggapi atau kita membawa suasana belajarnya kita gimana. Asal kalau kita memilih jurusan tuh yang sesuai dengan diri kita lah, maksudnya yang sesuai dengan apa yang nyaman dengan diri kita. Karena kalau misalnya nggak sesuai, nanti jalannya juga malah jadi beban gitu. Benar-benar. Jadi mending yang searah lah, kayak sesuai dengan kemampuan kita gitu. Iya, gitu benar-benar Mbak. Mbak, kalau di aku ya Mbak, itu aku ngerasanya tuh jauh banget dari S1. Pertama kayak materinya, terus kan materinya kayak lebih mendalam gitu kayak sih Mbak. Terus memang ada sebagian itu yang ada mata kuliah itu yang mengulang. Maksudnya S1 sudah ada paling, terus ya pengetahuan dasar mungkin ya. Gitu, ya. Terus ini kayak dikupas lagi lebih dalam kayak gitu. Nah, kalau menurutku sih ya, kalau S1 kan kita mungkin lebih ke bagaimana sih pengaturannya, biar kita dikasih tahu nih pengaturan yang umumnya.
Terus kalau yang S2 ini kita lebih kayak kita diajak untuk merasakan gimana sih kita menerapkannya di lapangan gitu. Setelah diterapkannya, terus kita merasa ada yang janggal nih, sesuai nggak sama apa yang udah diatur sama undang-undang gitu. Terus kita diajak juga untuk lebih kritis lagi untuk menganalisis suatu masalah apa yang kita hadapi gitu. Jadi kayak levelnya jauh lah dari S1. Apalagi tugas-tugasnya ya ampun jauh banget. Ibarat ya kita nih kalau S2 ya, bukan ini ya. S2 ini kita tugasnya tuh kalau saya sih ya tiap mata kuliah tuh pasti disuruh buat makalah, meneliti gitu. Bener Mbak, bener banget. Aku aja 2 jadi lebih penelitian. Jadi kan kemarin tuh semester 1 saya ada 6 mata kuliah tuh. Iya. Jadi 4 mata kuliah tuh saya disuruh buat makalah, dan 2 mata kuliahnya itu saya disuruh buat LO. Jadi benar-benar analisis kita tuh dipertajam di S2 ini. Benar-benar Mbak. Benar. Mbak, terus kalau di tempatmu gimana tuh? Nah, di tempatku tuh gini Mbak, jadi kayak kemarin itu aku disuruh udah kayak disuruh latihan buat tesis sama penelitian. Kan kalau S1 kita masih lapisan hukum ya Mbak, kayak dogmatika. Nanti kayak lebih ke teori gitu loh Mbak. Kan kayak aku langsung permasalahannya kayak gimana sih di kenotariatan, lalu gimana sih notaris berhubungan sama perusahaan terkait pendirian, perjanjian kredit sama bank, terus terkait apalagi yang booming sekarang tuh Mbak, wedding agreement. Nah itu kan banyak sih prajurit. Oh iya wedding. Iya benar wedding agreement yang sebelum ada sebelum pernikahan, adanya perjanjian sebelum pernikahannya. Iya benar. Nah kayak gitu sih Mbak, kayak kan banyak juga sih gara-gara kasus-kasus artis yang gara-gara pelakor, habis itu harta gono gininya akhirnya ngikut suami, benar. Bukan ke istri lama, kayak gitu sih. Mempermudah juga sih terjadinya ini. Jadi nggak salah satu pihak nggak semenang-menang gitu kan. Bener. Jadi kayak lebih S2 di tempatku itu kayak materinya itu kayak lebih diperdalam, terus kayak kita itu latihan buat penelitian gitu Mbak, jadi kayak langsung terus habis itu kita buat akta kayak gitu loh, kayak langsung buat gitu. Mbak, jadi kalau benar-benar sistem analisisnya kita kudu dipertajam banget ya. Iya benar-benar Mbak, kalau di tempat Mbak itu diajar praktisi juga nggak sih di UI? Praktisi? Iya. Praktisi? Iya. Karena sekarang ini ya sistemnya masih online, sebenarnya mungkin diajarin sih praktisi, cuman karena online jadi mungkin lebih diberi tugas, dan tugasnya ini langsung terjun ke lapangan gitu ya. Sama sih kayak meneliti gitu. Jadi misalnya nih kita meneliti nih, kan saya ada mata kuliah K3 ya. K3 ini dalam perusahaan yang kita milih nih, perusahaan mana yang akan kita pakai buat kita teliti. K3-nya sesuai aturan, nggak menjalankan K3 nggak gitu. Atau misalnya perjanjiannya sesuai nggak dengan peraturan yang berlaku gitu. Terus hak-hak pekerjanya apakah diatur sesuai dengan pengaturan gitu. Oh iya. Mbak, fasilitas apa sih yang Mbak dapatkan dari UI ini? Kan ini kan masih online sih Mbak, tapi kan pasti ada fasilitas yang ditawarkan oleh UI buat kita magister. Itu kan kalau online tuh dapat apa aja, terus kayak gimana gitu loh. Kalau selama ini sih, selama jalan ini mungkin lebih ke ini ya, perpus online. Jadi dipermudah untuk kita mengakses buku apapun, ataupun jurnal. Kalau jurnal mungkin bisa langsung, tapi kalau buku kita regis online. Gimana? Maksudnya searching online dulu, terus nanti kodenya
Itu kok kalau yang jauh sih mungkin sulit ya, mungkin yang dekat lebih ini nggak perlu cari-cari lagi, cari di HP dulu tuh, login dulu kan, terus nanti kalau udah muncul kodenya datang ke perpus langsung, terus Iya. langsung ditunjukin, udah deh langsung ada bukunya gitu, nggak perlu kita keliling-keliling nyari lagi gitu. Oh, Mbak, ada kabar nggak sih kalau kapan gitu masuk offline? Kan ini sampai sekarang belum ya Mbak, kayak nggak enak gitu Belum, online. iya, aduh, kayak pernah kepikiran gini ya, ini kan S2 kan waktunya bentar banget ya, cuma 4 semester. Terus ini udah berjalan 2 semester. Terus ini kemarin ada kabar UI juga masih online kayaknya untuk semester depan. Jadi kayak aduh, masa sih udah masuk UI nggak pernah ngerasain di kelasnya UI, nggak pernah ngunjungin kampusnya, kayak aduh sayang banget, jaket kuning aja belum nyampe di sini. Masih di teman di sana kan, kemarin minta wakilin ambilin Iya, kan di iya. sana. Oh, itu Cuman belum ambilin ya Mbak? belum dikirim. Iya, Kirimannya enggak, gimana? sebenarnya ngambil, cuman bisa diwakilkan tapi pakai surat kuasa ngambilnya. Minta Oh, sama tolong dong. ketua ketua kelas buat diambilin, terus nanti dikirim, cuman belum dikirim. Oh, iya, 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 iya. Hanya online, kayak emang sih dapat temen, cuman kayak nggak bisa ngerasain feel-nya langsung S2 di sana gitu loh. Bener Mbak, aku juga gitu. Rasanya kayak eh, mau berteman, tapi kok lewat chat doang. Kayak nggak ada. Ya Jadi ampun. kayak jadi kayak aduh, kayak nggak ngerasa banget feel-nya gitu. Apalagi kan teman-teman kita di S2 ini kan jarak umurnya kan beda-beda kan ya. Bener, bener. Jadi kalau misalnya lewat chat pun kayak sangat sungkan gitu. Jadi kayak mungkin lebih nyaman kalau misalnya ngobrol langsung atau ketemu langsung gitu kan ya. Iya, Jadi lebih bener. kenal lebih dalam lagi, maksudnya kayak lebih kenal teman sekelas kita ya gitu. Mbak, eh, ada semangat apa sih Mbak yang bikin Mbak itu bener-bener belajar? Dulu itu kayak diremehin gitu loh Mbak. Pernah nggak sih Mbak? Pernah, udah berapa kali, udah hatam lah kalau soal gitu, kayak sampai saat masuk pun pada ngeremehin gitu, kayak Iya, iya. ih serius lo masuk UI, serius beneran, kayak aduh kok makin maksudnya aku nih masuk UI biar membuktikan gitu loh, Iya. aku masuk dengan usahaku sendiri dan orang-orang terdekatku yang doain, orang tua saya yang doain gitu kan. Kalau urusan mereka yang masih nggak percaya, ya udahlah urusan mereka, yang penting kan saya usaha sendiri dibantu dengan orang tua saya gitu. Untuk yang memotivasi saya semangat masuk UI ya orang tua saya. Eh, Jangankan orang lain ya, Iya, aku aja kadang ngeremehin diriku sendiri tuh, kayak masa sih bener. bisa masuk UI, kayak aduh nggak mungkin deh, jangan terlalu tinggi deh ngayalnya. Cuman semakin ada dorongan dari orang tua kayak semakin semangat gitu. Iya, Mbak. Aku mau tanya nih, pernah nggak sih Gimana Mbak ya? kepikiran Mbak itu ngambil kampus emang UI ataupun UNER itu kayak ngeliat prospek kayak pengen upgrade lah buat jodoh. Kalau jodoh ya ampun, kalau jodoh kayaknya nggak kesan, mungkin kayak lebih, kalau misalnya nih ya ngambil UI atau Iya. UNER, mungkin kayak tujuannya, duh harus masuk ke sana nih, biar orang-orang nggak pada ngeremehin gitu. Cuman kalau ke jodoh kayak aduh itu urutan ke berapa gitu, bukan jadi urutan yang pertama, nggak sampai kira ke sana sih, buat nyari jodoh di perkuliahan, aduh biarin mengalir aja. Jadi kalau sekarang sih nggak nyari ya, Karina aja mungkin yang nyari. Iya, kayak udah nggak kepikiran gimana nanti keterima di mana, keterima atau enggak.
Tapi Siapa aku yang kamu berterima maksud kasih sana? banget loh sama Mbak Citra. Waktu itu kan benar-benar kayak dikasih tahu apa-apa kan jadi kayak ada gambaran gitu loh Mbak. Mbak, kalau sepengetahuan Mbak sih ya, orang-orang magister UI itu kayak gimana sih Mbak? Kan kalau di tempatku itu kan kebanyakan ada yang emang dari keluarga pengusaha, terus emang dia itu udah punya usaha atau perusahaan, terus pengacara, terus Benar. emang ada keluarga yang emang suruh ngurusin notaris, ada yang atlet juga. Kalau di UI gimana sih Mbak orang-orangnya? Kalau di tempat saya sih, kalau di teman-teman kelas saya ya, Iya. itu kebanyakan pengacara sih, pengacara. Terus Oh. kayak manajer HRD, kayak Mm-mm-mm. kebanyakan memang lebih ke ini, ke bidang ketenaga kerjaan sih. Kebanyakan Oh, iya, HRD, iya. terus ada juga yang dari orang serikat pekerja, kayak ketua Oh, serikat pekerja gitu, yang iya, ngurus iya. serikat pekerja. Jadi kayak mungkin kalau pengusaha sih ada sih, cuman beberapa aja. Jadi kayak lebih banyak yang ini sih, pengacara dan HRD gitu. Iya. Kalau di tempatmu gimana? Kalau di Banyak tempatku, pengusaha ya? iya lebih banyak pengusaha. Soalnya kan itu eh, ada katanya sih Mbak kayak pendirian, terus Hmm, merger dan lain-lain kan emang butuh notaris juga sih Mbak kayak iya, iya. gitu. Mbak kalau di sana tuh magisternya itu anak-anaknya itu kayak kebanyakan fresh graduate atau udah berumur gitu Mbak. Kalau kalau di saya sih, oh kemarin kan sempat ini ya, sempat ada pertemuan gabungan magister. Kebanyakan sih ini yang udah pada berumur, mungkin kayak tuntutan kerjaan paling ngambil Oh iya S2 iya kali iya ya. benar-benar. Terus ada juga sih yang fresh graduate, sebanyak juga yang di kelasku ada 3 orang yang fresh graduate. Kalau satu konsentrasi itu ada berapa sih Mbak satu angkatan? Hmm, terbagi-bagi yang banyak sih kenotariatan sama hukum perdata sama pidana. Kalau di kelas saya yang ketenagakerjaan sih cuma 24 aja. Kebetulan saya ini angkatan ke Ganjil ya Mbak? iya 3 apa iya yang ganjil deh. Tiga kayaknya baru kok yang ketenaga kerjaan ini belum lama. Oh, itu emang baru ada ya Mbak jurusannya? Baru baru berapa tahun gitu, belum lama kok. Mbak kan kalau di tempatku itu kemarin atau nggak salah hampir 500-an itu ya Mbak. Tapi itu emang kebanyakan itu dari magister hukum. Soalnya ada yang perdata, pidana kayak gitu sih. Nah kalau di tempatku itu cuma 80 anak sih Mbak satu angkatan. Jadi itu dibagi dua kelas, kelas pagi Oh sama di kelas malam. iya, iya. Kemarin Kamu kan ngambil sempat, kelas malam. ya Mbak, kemarin ada tes TOEFL nggak sih Mbak? Maksudnya bukan tes TOEFL ya, kayak nyerahin sertifikat TOEFL. Ada nggak sih Mbak? Ada, Ada kan? Iya, iya. ada kemarin. Di awal kan Mbak, Cuman nyerahin ininya kan, apa namanya, hasil sertifikat. TOEFL kita kan ya, Iya, sertifikat. sertifikat, iya ada Itu di awal kan Mbak, kayak bukan di di awal. setelah daftar ulang itu enggak kan Mbak? Nggak, pas Iya, benar. awal kita daftar-daftar, Iya, benar, pas benar. awal daftar-daftar, terus nge-scan ini apa data-data kayak Mm-mm. ijazah, dan itu Vaksin, masukin yang sertifikat ini juga TOEFL. TOEFL. Iya, benar. Mbak, kalau kemarin itu Mbak sertifikat TOEFL-nya berapa? Soalnya kan kemarin aku kan udah mepet ya Mbak. Akhirnya kayak ngambil prediction kayak, beneran sih ini skor TOEFL-ku kayak di atas 450. Kemarin berapa? Oh, kalau aku kan kemarin TOEFL-nya masih pakai yang lama ya, yang dari UNESA, Oh hasilnya iya. yang itu. Nah, cuman yang hasilnya dari tes itu nggak ngecek. Ngecek kok, kamu ngecek kemarin? Tuh kaget juga loh. Nggak ada. 450 lebih. Kan kalau Hmm, di Indonesia kemarin kemarin 430 aku Mbak. Heeh. Iya, aku di UNESA 420. Terus kemarin nggak ngecek yang saking ininya ya kali ya, saking shocknya kali ya. Bener. Keterima nih ya. Disuruh daftar ulang kayak
udah blank aja gitu. Itu pas kebetulan cuma kaget banget ya, dapat pengumuman itu lagi di pasar. Bayangin tuh lagi di pasar ya, buka HP tuh jam-jamnya udah pengumuman buka HP, terus tiba-tiba tahu keterima tuh kayak stuck banget di tempat bang. Sadar mama gitu langsung, aduh pengen nangis deh, langsung meluk mama gitu. Kayak alhamdulillah gitu bisa wujudin keinginannya orang tua. Dari S1 kan kayak awalnya kan orang tua pengennya di UNER kan, ya udah Iya, tes 2 kali di UNER nggak keterima, ya sama udahlah Mbak. akhirnya akhirnya di UNESA. Terus sempat pesimis banget tuh kemarin pas tes di UI, kayak ini keterima nggak ya, keterima. Terus sampai ngomong nih, jangan berharap banyak ya tapi doain, Iya insya benar. Allah semoga semua keterima. Akhirnya alhamdulillah keterima, kayak ya Allah makasih banget gitu, makasih banget, kayak syukur banget gitu loh. Mbak, ada momen nggak Mbak kayak berbeda gitu Mbak, S1 sama S2? Menurut Mbak itu enakan mana sih? Kayak sistem pertemanannya. Oh, kalau pertemanannya jelas kayak satu dong, Ya, perbedaan umur, perbedaan iya. ruang lingkup juga kali ya. Kayak S2 kan kebanyakan orang yang udah kerja, udah berkeluarga, jadi kayak nggak sebebas seperti kita teman-temanan sama yang S1. Kalau S1 kan pulang Ya kuliah bener. dolen, istilahnya kupu-kupu lah ya, Ya bener. pulang mana, tapi Mm-mm. udah bisa diprediksi nih kan pada kerja semua tuh, pulang kerja pulang kerja jam 5 kuliah. Mm-mm. Kapan mainnya coba? Kuliah Bener. kelarnya jam berapa? Kuliah setengah 9 kelarnya kuliah. Aku Mbak malah Gimana kadang jam benernya? 10 Mbak, pernah itu. Mm-mm. Bener Makanya kayak nggak ada main. jangankan gitu, gimana gimana aku yang jamnya beda nih di Kalimantan. Di sana selesainya setengah 9, di sini selesainya jam setengah 10. Pernah malah selesai itu sampai jam 11. Wow. Jam 11 di aku gitu, jam 11 di aku Ya berarti jam ampun. 10 di sana. Jadi kayak penyesuaiannya sih yang aduh berat banget waktunya. Gimana di UNER, asik nggak Asik sih Mbak, teman-temannya? asik. Kebanyakan itu alhamdulillah sih Mbak. Kadang ada yang angkatan di atasku 1 tahun, 2 tahun. Ada yang memang benar-benar udah punya anak dua, kayak bapak-bapak, Hmm. ibu-ibu kayak gitu udah kayak ngomong itulah Mbak kalau sama orang Nah tua iya. kayak gitu enaknya. Cuma kalau ada yang angkatan muda, angkatan aku itu Mbak, itu pun aku termuda di kelas. Kumlot nih. Gila, keren Amin. banget. Keren banget ini kandidat termuda nih. Bisa-bisa keluarnya juga udah cepet banget nih. 1,5 Amin. bisa kali ya. Amin Eh, amin. jangan lupa jurnal. Oh iya bener Digarap bener bener sekarang. bener. Soalnya kan jurnal kan waktunya ini banget. Jadi yang Satu penting tahun ya pokoknya Mbak. jurnal biar nggak menghambat tesisnya nanti. Nanti Iya. tesis jalan udah proposal, pas sidang jurnalnya belum, sidangnya ketunda lagi. Iya Mbak Nggak bisa itu sidang. Hmm. Terus terus ini udah latihan tesis ya. udah sih Mbak, udah. Itu kemarin udah disuruh bentuk kelompok kayak gitu. Terus nanti Oh, disuruh berkelompok. presentasi sama dosen gitu. Hmm. Nah itu kalau di saya ya, kan ada tuh mata kuliah Medpan, ada mata kuliah SUPT kayak seminar usulan penelitian tesis. Jadi kayak benar-benar kita tuh buat kayak tesis mini. Jadi sebelum masuk nih ya, biar biar tips aja nih ya, tips buat anak-anak yang ingin melanjutkan S2. Iya bener. Sebelum masuk tuh setidaknya kalian tuh udah punya suatu masalah atau reng-rengan buat apa yang mau diangkat jadi tesis. Jadi di kuliah ini nanti pasti kita selalu disuruh neliti, nulis. Jadi setidaknya sediain satu masalah cadangan tesis lah yang akan kalian buat tesis. Jadi pas kuliah tuh nggak kelabakan, jadi udah kayak santai gitu, ada pandangan lah, maksudnya udah punya inilah, udah punya cadangan lah buat dipakai
Pandangan buat ide ya tesis. Mbak, ide tesis. Pandangan ide, judul, kayak permasalahan. Jadi nggak berat banget nanti jalaninnya. Nggak yang harus sebelum masuk udah punya tesis, enggak. Setidaknya udah punya permasalahan, udah punya pandangan mau bahas apa nanti tesisnya gitu. Bener-bener masih disuruh bikin pratesis, jadi kayak bener-bener bikin tesis gitu Mbak, proposal Iya. tesis aku. Nah ini malah semester ini nih aku udah buat ada Oh, 2 mata udah. kuliah tuh Medpad sama SUPT. Jadi yang SUPT ini yang akan jadi proposal tesis nanti. Nah dosennya nyaranin ya udah pokoknya ini nanti buat mata kuliah ini nanti outline-nya dibuat jadi tesis. Jadi pas saat tesis nanti biar nggak ini gitu loh, nggak ribet harus nyari lagi Bener. gitu. Jadi Kalau emang disuruh kerjain dari awal gitu. iya, Alangkah baiknya meskipun nggak disuruh tuh disiapin pelajarin. aja. Iya. Mbak, Mhm. ada nggak Mbak motivasi kayak buat adik-adik atau gimana biar kalau mau lanjut S2 itu prospek apa sih ke depannya? Kenapa kok langsung atau kenapa harus ngambil S2? Kan kebanyakan kan cewek ngambil S2 kan banyak cowok-cowok yang minder ya Mbak. Kalau emang Mbak cowoknya itu Benar. open mind kayak gitu. Iya benar. Jadi gini, jangan pandang S2 itu misalnya udah punya pacar nih, kalian udah punya pacar nih, pacar kalian nggak ngambil S2 terus kalian ngambil. Jangan berpikiran ih jangan deh nanti malah minder, nanti malah nggak jadi, dia malah kayak mundur. Jangan. Kalau misalnya memang si pasangan kalian open minded, pasti nggak ngalangin kalian untuk nerusin pendidikan kalian dong. Pendidikan tuh penting, apalagi untuk berkeluarga kan ya. Bener. Perempuan itu guru untuk anak-anak kita kan. Bener banget Kita Mbak. akan jadi guru buat anak-anak kita. Kalau pendidikan kita juga terbatas, apa yang akan kita ajarkan gitu untuk anak-anak kita? Otomatis kita harus pendidikannya luas lah ya. Jangan Bener. beranggapan cowok nih minder sama cewek yang S2. Kita juga maksudnya nggak semua cewek kok beranggapan kayak ih apaan cowok kok ininya gitu doang. Yang penting tuh cowok tanggung jawab, berusaha, maksudnya kayak tekadnya kuat gitu loh kalau memang serius ya. Ini bahas hubungan ya Mbak, struggle apa sih Mbak yang Mbak rasakan selama kuliah di online ini? Aku sih merasakan sih Mbak kayak tugas terus tiba-tiba dosen minta apa itu bisa salah paham. Apalagi kan dosen S2 kan kebanyakan profesor ya, nggak kayak S1. Iya. S1 kan ada yang profesor, ada yang enggak, tapi kayak emang kebanyakan enggak profesor gitu loh. Iya benar. Gini, pertama nih struggle-nya mungkin komunikasi ya, karena online jadi mungkin kayak misal dikasih tugas nih ya terbatas banget nih diskusinya, maksudnya bimbingannya. Jadi mungkin misal saya dikasih tugas nih ya penelitian. Terus kesempatan saat diskusi tuh ya saat presentasi, pas waktu presentasi gitu. Jadi hanya saat tanya jawab itu aja, terus mungkin saran dan kritiknya diterima saat itu saja. Terus di luar dari jam mata kuliah itu sulit untuk bimbingan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tugasnya banyak banget. Cuman jangan dibuat beban sih, emang bebannya S1 sama S2 beda lah ya. Kalau misalnya sama kan ya sama aja S1. Iya bener, Ya, kan biasanya terus gitu sih ya. Terus jadi mungkin tingkat kesulitan tugasnya juga beda banget kan. Lebih berat yang S2 karena lebih banyak meneliti. Nah, terus yang ketiga itu kesulitannya, struggle-nya karena mungkin disambi kerjaan ya. Jadi bingung nih, mungkin kerjaan numpuk, di samping itu juga tugasnya numpuk, jadi bingung bagi waktunya. Terus dari pagi sampai sore kerja, terus setelah itu malamnya kuliah. Jadi bingung. Jadi benar-benar kadang tuh
dipakai buat ngerjain tugas mungkin weekend atau tengah malam. Nanti sendiri kan kalau tengah Iya, malam otaknya lancar banget tuh ngerjain tugas. Terus ya mungkin itu aja sih Mbak, struggle-nya. aku juga ngerasain sih Mbak kalau kuliah malam tuh capek. Jadi kadang kalau bisa lagi semangat-semangatnya nih selesai kuliah langsung dikerjain tuh kalau lagi semangat. Kalau misalnya Sama. nggak lagi nggak masuk otaknya, maksudnya lagi nggak Mau loadingnya cepet, paling weekend gitu ya, itu pun kalau misalnya aku ngerasain banget sih kalau ngerjain tengah malam tuh kayak lebih cepet kelarnya, terus kayak eh, lebih terbuka gitu pikiran, nggak tahu kenapa emang udah kesuges apa gimana, tapi selalu ngerjain tugas tuh tengah malam. Iya Nggak bener tahu Mbak. kenapa deh. Bener atau Lebih enggak? kayak mikirnya lebih enak gitu kalau tengah Heeh. malam. Atau enggak habis sholat tahajud atau apa itu kayak Hmm, subuh itu buat baca bentar habis itu tidur itu bener. encer banget sih Mm-mm. Mbak. Apalagi kalau udah habis sholat subuh tuh yang ngerjain udah kayak, "Ih, perasaan kemarin-kemarin nggak ada kepikiran nih nulis Iya gini, bener. kok bisa ada aja gitu pikiran, maksudnya kayak ada aja gitu ide-ide yang masuk, Iya, terus kayak nggak tahu lebih nyaman ngerjain di tengah malam, mungkin karena kebiasaan skripsi dulu kali ya, siangnya dipakai main malamnya nugas. bener. Ampun, Ya ini kadang kayak itu. dibelani banget Mm-mm. sampai nggak turun nggak tidur gitu demi tugas, kayak totalitas banget. Eh, Iya. Mbak, Mbak ngerasa nggak sih semenjak S2 kayak ngelihat orang itu kayak udah kayak kita itu udah bener-bener open minded, kayak kita udah ngikut di fase dewasanya teman-teman yang dewasa. Jadi kayak beda banget kayak S1 kan, kayak S1 kalau dikit-dikit ada masalah itu kan masih kayak kebawa ada anak kecilnya ya. Kalau S2 Iya, kayak iya, ngerasa gitu benar. nggak sih Mbak? Aku sih ngerasa Ngerasa ya banget Mbak. sih iya, kebawa banget sih. Jadi kayak mungkin diri kita itu mau menyesuaikan dengan lingkungan kita ya. Kalau misalnya di S1 nih, kayak S1 ada masalah dikit, jangan jauh-jauh lah masalah percintaan lah ya, dikit-dikit Iya, galau nangis-nangisnya sama teman. bener. Cuman kalau sekarang tuh kayak Udahlah. apalagi lingkungan, iya kayak ya udahlah ini masalah kita, ya udahlah simpan sendiri, nyelesain sendiri, yakin bisa nyelesain sendiri gitu, kayak ya udah ngapain dibawa-bawa keluar. Ini masalah kita ngapain dibawa keluar gitu, jadi kayak merasa ini sih kayak lebih bisa ngehandle diri sendiri sih, kayak Bener. ada bangganya sendiri, kayak wah bisa nih aku ternyata ngelewatin, bisa nih ternyata nyelesain sendiri masalah aku sendiri gitu tanpa campur tangan orang lain, meskipun misalnya kadang struggle soal kerjaan atau soal kuliah ngadunya ke orang tua atau ke ibu, mungkin bisa dibantu doa sama orang tua kita biar kayak diringankan lah ya. Iya bener. Cuman kayak terasa banget gitu, nggak terlalu beban lah misalnya gitu. Jadi kayak lebih open minded nggak sih? Jadi Iya nggak bener. yang lebih nggak ribet gitu, ya udah mau nggak gitu nggak sih? Iya, itu termasuk ke Kayak aduh nggak. pertemanan juga sih, Mbak. Hmm, bener banget. Jadi semakin dewasa kita, teman-teman kita ya Itu semakin aja. kelihatan gitu loh. Iya, Mm-mm. jadi semakin kelihatan mana yang benar-benar teman kita, mana yang ya udah cuma sekedar teman gitu. Jadi kayak Iya, bukan semakin lama semakin banyak, tapi kayak semakin lama semakin kesortir gitu loh. iya bener. Mbak, ada tips nggak, Mbak, buat adik-adik itu gimana sih, Mbak? Tips, Mbak, terus biar eh, ada plan. Oh gini, setelah ini emang aku ada plan buat nerusin. Terus setelah plan itu terwujud, emang ada plan lagi, kayak gitu, Mbak. Intinya gini, selama kalian punya tujuan, kalian harus punya niat untuk dijalani. Misalnya kayak aku ya struggle soal penelitian itu. Memang pas awal jalanin, oke, sulit karena aku nggak ada planning nih.
apa yang harus step yang harus ku lewatin ya apa dulu, karena kerjanya amburadul. Jadi harus punya list step-step, maksudnya apa yang terlebih dahulu kalian bisa kerjakan dikerjakan. Bukan berarti yang sulit nggak dikerjakan, tapi ditunda untuk mengerjakan yang lebih mudah dulu biar kerjanya nggak numpuk. Itu yang soal tugas ya. Jangan lupakan deadline juga. Bener. Terus kalau mandang S2 susah, namanya pendidikan ya pasti diberi kesusahan untuk meningkatkan kredibilitas kita gitu kan ya, kemampuan kita. Jadi sebisanya kita tuh ya usaha terus minimal ya, jangan ini nih S2 yang kebiasaan S1 yang nggak bisa kita bawa ke S2, kerjain tugas sistem SKS. Itu nggak bisa banget karena kita nulis makalah tuh yang nggak bisa banget dalam satu malam selesai tuh satu makalah 15 lembar 20 lembar, nggak bisa, minimal seminggu lah. Iya, paling lama seminggu. Jadi kalau misalnya ada tugas, sebisanya di list, dijadwalin, minimal sehari adalah nulis setengah lembar, nggak apa-apa lah. Setengah lembar nggak apa-apa. Yang penting punya reminder. Di HP itu punya reminder, di laptop pokoknya segala yang ada di pandanganmu tuh ingat tugas. Jangan nyepelein tugas. S2 tuh tugasnya nggak bisa yang sekali selesai, nggak bisa. Bener Mbak, aku juga ngerasain kok. Pernah awal-awal tuh nyoba kan ngerjain sistem SKS, kelabakan, akhirnya jadi nggak maksimal nanti. Jadi kayak yang penting planning, niat, tekad, semangat. Bener Mbak. Yang penting tertata lah ininya, tugasnya di list, ngerjain step-stepnya, maksudnya bertahap gitu loh. Jangan langsung amburadul brek gitu, akhirnya jadi beban sendiri ujung-ujungnya. Iya. Semangat ya yang ingin melanjutkan S2. Jangan memandang S2 tuh susah. Enggak susah kalau memang kalian jalani dengan niat dan tekad yang benar. Iya benar. Sama ada tujuan juga, biasanya itu kan bikin semangat sih Mbak. Iya. Ada tujuan, ada niat, insya Allah terjalankan. Nah benar. Nah ini buat adik-adik ataupun teman-teman yang ada plan ingin S2 tapi masih takut ataupun masih malas, sebisa mungkin jangan ada pikiran seperti itu, karena nggak ada ilmu ataupun pendidikan yang sia-sia. Bener nggak sih Mbak? Bener kan? Benar banget. Itu semua untuk kita ke depannya gimana. Yang namanya ilmu dan pendidikan itu penting buat kita ya. Jadi jangan menganggap remeh lah. Suatu pendidikan tuh bekal yang sangat baik lah untuk kita ke depannya. Semangat buat pejuang S2. Oh ya Mbak, terima kasih ya atas waktunya, dan semoga diberikan kelancaran untuk S2, pekerjaan, dan segera aku dapat undangan juga ya Mbak. Amin. Amin. Kamu juga ya diperlancarkan segala urusannya, S2-nya lancar terus. Amin. Nggak stres ngerjain tugas, pokoknya dibawa santai, dibawa nyaman lah pokoknya. Amin. Semangat buat kita, semangat buat adik-adik yang ingin S2. Jangan takut, jangan pesimis, pokoknya harus semangat, tekadnya kuat, niatnya kuat, insya Allah tujuannya akan terjalankan. Ya benar. Mbak, kita pamit dulu ya. Sekian. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih ya Karina. Senang banget akhirnya sharing bareng. Iya Mbak. Terima kasih ya Dek. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.